Oke, selamat sore ya. Kali ini kita mau mereview. Jadi ini sebagai perkenalan di awal ya. Jadi bukan di awal sih. Perkenalan ya, bohlam baru. Ini sudah saya singgung di review-review saya sebelumnya. Jadi kita akan membahas satu buah bohlam. Bohlam lama sudah legend, kita sudah jual hampir 3 tahun. Nah, bohlam ini mau kita update ya, kita upgrade ya, atau di-update atau di-upgrade, saya juga istilahnya ya, pokoknya intinya adalah diperbarui ya. Tujuan diperbarui adalah di-upgrade adalah supaya ya satu lebih terang, kedua lebih awet ya, segala macam spare part-nya kita upgrade ya. Sama seperti model ini LED 3 warna adalah kita sudah upgrade ya. Yang dulu adalah warna biru ya. Yang dulu adalah warna biru dan kita upgrade ke pantatnya yang terbaru silver adalah kipasnya kita sudah upgrade. Nah, yang versi terakhir all new upgrade adalah silver merah ya, dan kita berikan emboss Jungki Wenas di bodinya karena banyak sekali yang ikut-ikutan menjual mengaku bohlamnya tipenya JL3. J artinya juragan, L artinya lampu, 3 artinya 3 warna. Banyak yang mengikuti membuat judul sama seperti itu, jadi mempengaruhi customer untuk membeli. Padahal itu barang bukan produk kita ya. Jadi ini adalah versi terbaru untuk bohlam 3 warna. Ini sudah banyak dibahas dan ini sudah dijual di bulan Ramadan ya, 2022. Nah, ini adalah versi Kri. Ya, Anda tahu dong, kita banyak banget menjual versi tipe Kri ya. Kita sangat recommended tipe versi Kri ini, sangat stabil. Saya bilang syarat bohlam bagus adalah 1 watt dan luxnya harus gede, stabil, adjustable, bayangan gelap kecil, driverless karena ini driverless, tanpa driver, tinggal colok soket. Ya, pendinginan double cooper PCB ya. Nah, dan saya bilang waktu itu di sini ada garis panduannya untuk memasang vertikal atau horizontal. Bohlam ini adalah mereknya Juragan Lampu ya. Nah, ini adalah versi lama ya. Biasanya ini kita sedang mereview adalah tipe HB3. HB3 ini dipakai untuk high beam atau dipakai untuk low beam seperti mobil Wuling Almas, Chevrolet Trax atau Hyundai Santa Fe 2019 ke atas gitu ya. Nah, ini banyak dipakai untuk high beam. Contoh untuk high beam ini untuk mobil Toyota Rush, untuk Innova Reborn, untuk Honda CR-V, BR-V, pokoknya banyak banget ini bohlam dipakai ya. Tipenya adalah HB3 9005. Tipenya adalah Kri. Bohlam ini sudah bohlam istilahnya sudah menjadi best seller, produk unggulan kita ya. Kita sudah menjual selama 3 tahun bohlam ini. Nah, di 2022 ini bulan 5 kita upgrade dia yang terbaru ya. Kenapa kita upgrade? Tujuannya adalah supaya lebih terang ya. Pokoknya namanya di upgrade tentu harus lebih baik ya. Di bagian bodi pendinginannya supaya dia bisa lebih cepat melepas panas ya, karena umurnya LED atau dayanya LED supaya tidak ngedrop itu ya, supaya jangan terlalu panas ya, karena kalau panas daya yang dihasilkan oleh arus listrik dimakan oleh panas, rugi daya lah seperti itu ya. Nah, ini bohlam terbaru ini mereknya apa? Mereknya ya tetaplah Jungki Wenas ya, Juragan Lampu ya. Di sini tetap ada Juragan Lampu tertulis. Nah, yang beda dari yang versi lama dengan versi baru adalah di bagian body heatsink untuk pendinginannya, materialnya lebih bagus. Seperti biasa saya bilang seperti itu. Nah, di chipnya ini berbeda. Yang dulu menggunakan XHP 50 second generation, yang sekarang kita ganti menggunakan automotive chip ya, keramik. Nah, hasilnya apa? Lebih terang, Bro. Ya, lebih terang. Nah, kita akan buktikan ya. Kita akan buktikan menggunakan wattmeter dan luxmeter. Seperti biasa, ini banyak debu, kita lap dulu ya, kotor karena di meja saya ini terus terang ya namanya jelambar, banyak debu lah ya. Oke, kita akan buktikan ya. Kita akan testing dulu wattnya berapa. Waduh, ini capitan saya kemarin konektornya nggak bener ya, mati putus, ternyata ininya putus di dalam. Jadi ini capitannya belum saya solder ulang kayak gini. Ya, kita sekilas dulu ya karena ini perkenalan deh ya. Di sini ada wattmeter, Anda saksikan saja ke wattmeter ya. Anda saksikan saja angkanya di wattmeter, Anda baca ya.
Saya di sini bukan untuk bermain curang atau untuk mengelabui Anda, membohongi Anda, tetapi kita mengedukasi Anda bahwa bolam yang terang itu harus wattnya real ya. Nah, ini bolam yang mau kita coba dulu ya. Gimana ya? Jadi kita bisa mencoba membuktikan kepada Anda. Jadi ini wattmeter, Anda bisa nonton ke sini, tapi kita buktikan nyalanya benar-benar adalah ini ya. Kita yang tipe lama dulu deh, tipe Cree ya. Kita akan coba nyalakan dulu ya. Wattnya dia adalah berapa sih? Anda kelihatan nggak nih wattmeter nih? Susah banget ya. Kelihatan nggak tuh angkanya? Kayaknya sih nggak jelas ya. Sebentar ya. Ini kita diemin dulu bagaimana supaya dia bisa diem. Ya. Terbaca ya, 13 watt ini adalah 0 watt. Wattnya ini Anda baca adalah bagian sebelah sini, yang bagian bawah. Kita coba nyalakan ya. Terbaca tidak? Wattnya adalah 28,7 ya. Jadi bolam ini 30 watt. Ya, bolam ini adalah 30 watt. Ya, yang versi terbaru nih ya. Yang versi terbaru nih yang akan kita coba nyalakan. Dan yang versi terbaru adalah wattnya berapa? Ya, kita akan tunjukkan nih di alat ukur. Nah, ini kita coba nyalakan ya. Wattnya adalah berapa tuh? 42 ya, terbaca tidak nih? Anda fokus saja ke sini dah ya. Anda fokus saja ke sini angkanya ya. Fokus saja ke situ. 42 ya. Jadi yang baru ini lebih terang, Bro. Ya, yang baru ini lebih terang. Jadi kita upgrade ya, kita upgrade selalu dong. Kalau upgrade lebih terang. Tapi saya berusaha menjual harga ini sama, tetap dengan yang lama. Ya, padahal harga modalnya naik, Bro. Seperti biasa ya, awal-awal kita promo dulu. Kalau Anda mau berminat ya Anda beli cepat ya. Respon bagus pasti kita akan naikkan harga. Kenapa? Karena modalnya naik. Ya, modalnya naik karena ini versi upgrade ya, versi upgrade. Mereknya apa? Sekali lagi, mereknya ya Juragan Lampu. Ya, tertulis di sini mereknya adalah Juragan Lampu. Anda akan mendapatkan dus seperti ini, Jungki Wenas Juragan Lampu ya, 0898-269-3838. Jika Anda mau konsultasi silakan WhatsApp saya ya. Tujuan kita upgrade adalah supaya lebih terang ya, seperti itu. Nah, seperti biasanya nanti kita akan ukur luxnya. Luxnya udah pasti naik dong. Ini kan 3.100 lux. Nah, ini pasti saya yakin 4.000-an. 4.100 atau 4.200 lah kira-kira ya. Nah, kita akan mengukur secara sekilas saja ya, karena ini capitannya belum dibikin, Bro. Jadi susah nih. Nanti kalau nempel short, power supply saya jebol ya. Karena dari kemarin ngetes lampu memang kontak nggak kontak, ternyata ininya meleleh gara-gara saya membuat review tentang halogen perlu nggak pakai relay. Ampere gede banget ya, 5 ampere. Nah, dia meleleh, dia kena nih soket saya. Ya. Nah, ini kita coba nyalakan ya. Secara sekilas saja Anda lihat tuh. Wah, ternyata hampir 6.000 ya luxnya tuh. Ya. Sekitar 5.800 luxnya. Wah, istimewa banget ya. 5.800 loh luxnya. Ya, 5.800 dan dia stabil loh, tidak ngedrop. Kenapa saya bisa ngomong stabil? Karena saya mencoba, Bro. Saya berani ngomong karena kita udah praktek. Ya, kita udah praktek, kita udah cobain loh. Nah, ini yang model lamanya. Model lamanya sekitar 4.400. Ya. Terbaca di luxmeter sekitar 4.400. Jadi ini 5.400 tadi ya. Jadi lebih terang 1.000 lux ya. Udah pasti dong, ya udah pasti dong lebih terang. Kalau nggak lebih terang buat apa Anda beli? Kita juga mau yang versi upgrade terbaru, bener nggak? Kita mau lebih terang ya. Nah, selanjutnya syarat bolam bagus adalah satu, selalu watt dan luxnya harus gede. Nah, gedenya di sini bukannya gedenya dia memboroskan listrik mobil Anda, bukan. Tetapi maksudnya adalah wattnya harus gede itu sesuai dengan apa yang diukur
di alat yang namanya wattmeter, karena banyak orang yang menjual wattnya ditulis gede-gede di deskripsi, tetapi sesungguhnya adalah wattnya kecil itu bohlam. Nah, makanya kenapa saya bilang watt dan luxnya harus gede. Gedenya di sini adalah sesuai dengan fakta, bukannya gede asal ngomong. Banyak yang menjual asal ngomong. Bohlam ini dibilang 120 watt, padahal kalau diukur cuman 18 watt. Misalnya seperti itu. Nah, itu tidak memenuhi syarat bohlam bagus. Jujur saja lah ya. Jadi pedagang harus jujur lah. Kalau Anda tidak jujur, gimana Anda mau amanah? Ya, banyak istilah amanah. Saya selalu orang bertanya kepada saya, "Pak, amanah nggak?" Saya jujur terus terang tidak mengerti apa istilah amanah, tetapi intinya saya di sini menyajikan fakta. 40 watt ya kita bilang 40 watt. 30 watt ya kita bilang 30 watt. Jangan bohlam 30 watt Anda bilang 100 watt bohlamnya. Itu tidak benar ya. Nah, syarat kedua bohlam bagus adalah harus stabil. Kenapa harus stabil? Karena banyak di pasaran bohlam itu ngedrop. Apa sih itu ngedrop? Jadi kita ukur. Pertama kali kita nyalakan 40 watt. Kadang-kadang bohlam itu 5 menit kemudian dia turun wattnya 30, 25, 24. Nah, bohlam itu ngedrop. Bohlam yang ngedrop tidak bagus. Jadi kalau Anda pemain sepak bola, jadi kalau ngedrop itu istilahnya staminanya turun. Staminanya turun. Ya, bohlam bagus tidak boleh staminanya turun. 40 watt ya harus 40 watt terus. Jadi kalau Anda jalan dari Jakarta ke Bogor atau Anda jalan dari Jakarta ke Semarang lewat tol Trans Jawa, Kali Akung, keluar di gerbang tol, jadi Anda masuk dari tol Grogol, keluar di Kali Akung, ya kalau 40 watt ya harus 40 watt terus. Nggak boleh namanya ngedrop. Nah, itu bohlam bagus namanya. Nah, bohlam ini saya jamin tidak ngedrop. Syarat ketiga bohlam bagus adalah harus adjustable. Ya, bohlam ini adjustable. Apa sih arti adjustable? Adalah bisa diputar 360 derajat, ditarik maju dan didorong mundur. Bohlam ini juga bisa. Jadi pokoknya bohlam ini adalah upgrade dari tipe ini. Tipe yang lama ini sudah memenuhi syarat bohlam bagus, ada 7. Ya. Nah, tipe ini adalah tipe perbaikannya. Perbaikannya di mana? Di pendinginan lebih baik, di daya yang lebih besar dan lebih terang. Tentunya itu, ya. Nah, makanya bohlam ini upgrade versi terbaru ya. Adjustable iya, bohlam ini adjustable kok, saya jamin. Putar maju mundur, bisa Anda setting vertikalnya. Nah, ini juga bisa setting vertikalnya karena vertikalnya ini tulisan juragan lampu horizontal, ininya horizontal. Jadi Anda udah enak banget lah tipe ini. Ya. Keempat, bayangan gelap nih. Bayangan saya nggak bisa megangin ininya ya karena capitannya aduh, soket ininya nih. Jadi bayangan gelap juga kecil ini, Bro. Nah, bayangan gelapnya kecil. Anda bisa lihat nggak sih di tembok nih? Nah, ini bayangan gelap, Bro, namanya. Nah, bayangan gelapnya kecil tuh. Makin kecil bayangan gelap makin bagus, makin tidak gelap makin bagus. Itu bayangan gelap kecil. Ada satu batang itu kecil bayangan gelapnya. Makin kecil bayangan gelap makin bagus, makin tidak gelap makin bagus. Memang yang di tipe Kri sama sekali nggak ada bayangan gelap. Kenapa? Karena dia chipnya ini membantu pembiasan ke samping karena dia ada lensa. Tapi karena yang tipe itu nggak ada lensa, tetapi kecil, udah istilahnya udah oke banget lah. Ya, nah ini tipe Kri. Nah ini tanpa bayangan gelap tuh. Ya, nggak ada bayangan gelap, tidak ada batangnya. Cuman ini bayangan gelapnya juga sudah kecil, jadi sudah memenuhi syarat bohlam bagus. Nah, satu syarat yang tidak bisa dipenuhi adalah soal servis, jadi kita tidak bahas. Dan saya juga tidak, untuk ke depan ini saya juga sudah tidak melakukan servis. Kenapa? Karena saya sibuk, servis itu butuh waktu. Jadi intinya adalah rusak tukar baru. Jadi syarat itu bisa kita anulir. Ya. Soal pendinginan, soal tidak storing, bohlam ini semua tidak storing. Saya tidak mau menjual bohlam yang storing. Kenapa? Karena mobil zaman sekarang sudah full elektronik. Ya, kalau storing ya pasti nggak bagus lah, mengganggu kerja sistem mobil Anda. Nanti di dashboard muncul servis kelistrikan ya, seperti mobil expander peka banget, Bro. Banyak tuh sering nongol engine check ini itu ya. Itu karena Anda mengganti aksesoris yang tidak sesuai standar pabrikan. Makanya saya tidak mau menjual bohlam yang storing. Bohlam ini tidak storing, saya jamin. Storing di sini adalah dia lulus electromagnet inductance, ya EMI, lulus tes EMC, ya inductance dengan conductivity EMC. Jadi untuk segala macam itu
lulus lah. Jadi bolam ini tidak storing lah, intinya seperti itu. Karena banyak orang nggak paham apa sih storing. Pokoknya intinya ini tidak mengganggu kelistrikan mobil Anda, ya. Sensor-sensor. Nah, kalau yang mengganggu bagaimana? Anda pasang LED terus mobil Anda langsamnya jadi terganggu, ya. Terus mobil Anda jadi lemot, digasnya mesti dalam. Nah, itu storing. Ya, bolam ini tidak storing, bro, tidak perlu khawatir. Dan yang paling gampang terdetek adalah pas lampu nyala radio Anda suaranya kecil atau suaranya mendengung sound system Anda. Nah, itu storing namanya. Bolam ini tidak storing, Anda tidak perlu khawatir. Ya. Nah, soal pendinginan. Pendinginan LED ini ada kipas, ada heatsink dan double cooper, ya. Nah, versi yang terbaru ini di pendinginan saya sudah bilang, selalu kita ngomong kalau upgrade itu di pendinginan. Itu utama, kunci utama. Kenapa? Karena LED itu nyawanya di pendinginan. Makin dingin LED tersebut akan makin bagus, makin awet. Karena Indonesia ini negara tropis, tidak ada musim salju. Musim hujan pun tetap panas, tapi makanya LED itu butuh dingin. Nah, makanya LED ini butuh pendinginan, kipasnya lebih cepat RPM-nya. RPM kipas lebih cepat itu kita ukur menggunakan alat yang namanya takometer. Ya, takometer. Jadi bukannya berdasarkan feeling atau gimana. Dari takometer, RPM-nya naik. Memang naik tidak bisa banyak karena spek dari diameternya tetap, karena kita sudah ajukan juga ke pabrik, ayo dong speednya yang 2 kali lebih kencang, dia bilang tidak bisa, ya. Drivernya juga nanti terganggu ini itu. Nah, pokoknya intinya saya minta kipas lebih cepat dan material pembuatannya lebih cepat untuk melepas panas. Jadi ada nikel atau apa, dibuat material heatsinknya ini lebih cepat untuk melepas panas, ya. Tetap teknologinya double cooper, jadi beda chip, lebih terang, ya. Jadi ini adalah review secara singkat. Nah, ini adalah yang saya pegang adalah tipe HB3 untuk high beam, mobil-mobil umumnya pada zaman sekarang seperti Innova Reborn, Pajero Exit lama, ya pokoknya mobil-mobil yang menggunakan HB3 9005. Tipe-tipe lain kita punya H7, H11, HB4, H4 pun nanti kita akan review secara terpisah karena yang H4 ini agak sedikit istimewa, ya. Tetap low beamnya tetap chip high beamnya menggunakan Cree XHP 50 second generation, tetapi low beamnya chipnya adalah keramik, ya seperti itu. Ya, jadi ini versi terbaru kita soft launching lah, bukan soft launching, perkenalan kepada Anda customer saya Juragan Lampu Jungki Wenas, ya. Jadi mereknya apa? Sekali lagi mereknya adalah Juragan Lampu. Di sini tertulis Juragan Lampu, ya. Yang versi lama pun Juragan Lampu, di sini ada tertulis Juragan Lampu, ya. Saya sendiri yang mereview adalah Jungki Wenas, Anda akan mendapatkan dus seperti ini. Jungki Wenas Juragan Lampu, ya, dengan nomor WhatsApp saya. Jika Anda mau order bolam ini, Anda bisa WhatsApp saya di 0898-269-3838. Anda bisa order di Bukalapak, Tokopedia, Shopee, terserah, atau transfer BCA. Bolam ini akan available mungkin di awal bulan, ya, di awal bulan. Sekarang bulan Mei. Mungkin di bulan Juni, ya. Di bulan Mei hari ini tanggal 20. Nanti akan available di awal Juni, ya. Kita akan mulai menjual. Kenapa kita soft launching, ya, supaya Anda tahu. Nanti pelan-pelan kita review yang tipe HB3, ini kan HB3, yang HB4, yang H11, ya. Nanti kita demokan juga apa perbedaannya dengan yang lama. Yang pasti adalah upgrade. Namanya upgrade pasti lebih ada sisi lebih baik, sisi lebih unggul dibandingkan versi lama, ya. Nah, yang untuk versi lama memang kita masih jual, tetapi kita akan lebih dorong ke versi yang baru. Kenapa? Karena untuk soft launching nanti di awal bulan kita akan menjual harga sama, ya, harganya sama dengan yang versi lama, ya. Oke, cukup ya reviewnya. Jadi tetap kita sebagai pemain lampu, ya, si Jungki ini pemain lampu, kita mau beda daripada yang lain, ya. Bolam-bolam yang kita jual ini harus memiliki syarat bolam bagus, ya. Kalau soal harga, kadang-kadang ada orang bilang, lu ngapain beli sama si Jungki, mahal bolamnya. Ya, sesuai lah. Bolam ini harganya 1 jutaan, bro. 1 jutaan, ya. 1 jutaan ini kalau menurut saya tidak mahal, ya, tidak mahal. Karena gini loh, ada harga, ada kualitas, ya, tidak mahal. Jadi Anda kalau isi Pertamax, mobil Anda sekarang satu full tank expander kira-kira berapa sih? 400.000 loh saya isi Pertamax, ya, full tank 380 atau 360.000 saya lupa. Jadi taruhlah 350.000 full tank Pertamax loh. Anda cukup isi 3 kali udah dapat LED ini, Anda bisa pakai selama 3-4 tahun LED-nya. Jadi kalau dibilang mahal sih tidak. Yang harga mahal apa sebenarnya? Harga bahan bakar, ya, Pertamax. Apalagi kalau Anda pakai Pertamax turbo.
ya, jadi nggak mahal lah. Saya mobil race tadi pagi saya baru isi full tank, Pertamax juga sama 320 kalau nggak salah. Itu masih sisa di mobil 1 batang atau 2 batang. Ya, saya expander masih sisa 3/4, masih sisa 1/4, saya isi 3/4, saya isi kemarin 360 380 lah. Pertamax loh, ya, Pertamax. Dengan harga Pertamax sekarang berapa sih? 12,5, 4 kali isi bensin dapat 1 buah bolam yang Anda bisa pakai 3-4 tahun dan membantu Anda penerangan di malam hari. Mestinya sih nggak mahal, bro. Ya, harga bahan bakar lebih mahal, ya. Oke, cukup ya reviewnya bolam terbaru ya. Mereknya apa? Sekali lagi masih banyak yang bertanya. Mereknya adalah Juragan Lampu, bro. Ya, oke. Terima kasih. Oke, selamat sore ya. Ini kita mau mereview sedikit ya. Jadi ini ada bolam terbaru yang akan kita segera launching dan akan segera kita jual ya. Kira-kira di awal bulan ya. Ini adalah tanggal 20 hari ini. Kira-kira di awal bulan kita akan melaunching produk baru ya. Produk baru ini sebelumnya setelah kita melaunching tipe H43 warna ini JL3, produk dari Junkee Wenas. Di sini ada embossnya Junkee Wenas ya. Yang sebelumnya adalah versi warna biru dan kita sudah upgrade dan sudah kita jual, sudah kita launching di bulan Ramadan ya, di 2022 di bulan April ya. Ramadan itu di bulan April ya. Di Mei kita sudah menjual dan responnya sangat baik. Nah, kita setelah Lebaran ini saya sudah agak santai, kita mau melaunching produk baru ya. Produk baru ini adalah tipe H4 yang ada di depan Anda ini. Tipe H4 ya. Nah, apa sih perbedaannya atau apa sih keunggulan dari bolam ini ya? Nah, ini adalah tipe pertama yang kita jual. Ini bolam sudah berjalan 3-4 tahun kita jual dan responnya sangat bagus. Bolam ini adalah bolam best seller di zamannya ya. Kenapa? Karena dia menggunakan tipe chip Cree XHP 50 second generation, keunggulannya bisa diservis ya, seperti itu. Nah, tetapi bohlam ini terus dikalahkan. Maksudnya dikalahkan adalah kalah terangnya dengan bolam-bolam zaman sekarang ya, karena ini di 3-4 tahun yang lalu ya boleh dibilang sudah top of the line ya, tetapi makin kesini kan bolam-bolam baru makin lahir bolam terbaru, tipe terbaru dengan yang wattnya lebih besar. Bolam ini 30 watt ya, mempunyai keunggulan dia sangat stabil, jadi tidak ada istilah ngedrop sama sekali. Ya, pokoknya dia sudah nyala 30 watt ya 30 watt. Tetapi banyak yang mengeluhkan atau banyak yang merasa kurang terang ya. Orang Indonesia maunya yang paling terang ya, maunya yang paling terang. Nah, kita ikutin maunya paling terang. Chipnya masih menggunakan XHP 50 second generation. Nah, chip versi ini saya lihat ya, tipe Cree ini perkembangannya di belakangan ini nggak masif ya. Maksudnya nggak masif itu nggak ada perkembangan baru ya. Paling di XHP 70 second generation sampai sekarang tidak keluar ya generasi ketiga atau tidak ada upgrade yang terbaru yang bisa membuat dia lebih terang ya. Sebentar saya balas PA dulu, ditanya mau makan apa. Ya, jadi nggak masif ya. Jadi ketinggalan zaman. Jadi gimana ya? Jadi kurang oke. Jadi kurang begitu oke. Jadi dikalahkan ya. Nah, saat ini ada versi upgrade ya. Kenapa sih versi upgrade sudah bukan Cree? Ya, kalau Anda untuk pecinta Cree, saya juga pencinta Cree. Alasannya adalah karena Cree sudah tidak ada update ya. Saya nggak tahu update terbaru apa dari Cree, tetapi maksud saya adalah teknologinya Cree agak kalah ya untuk ke zaman-zaman sekarang ya. Kenapa? Karena gini loh. Ya, kita untuk otomotif chip ya, otomotif LED ya. Kita harus menyamakan anatominya dulu. Kita berbicara anatomi ya. Kenapa kita harus berbicara anatomi? Karena reflektor mobil Anda itu punya halogen, lahir dengan halogen. Kita mengganti LED itu namanya mengkonversi.
mengkonversi. Jadi aslinya adalah punya halogen. Jadi reflektor itu pasti akan bagus dipakai di halogen. Nah, kita ganti ke LED, tentu LED-nya harus bisa menyesuaikan ke halogen, bukan reflektornya yang menyesuaikan ke LED. Bukan, karena reflektornya itu lahir halogen. Ya, yang dimaksud dengan reflektor itu apa nggak? Tahu nggak? Nah, ini reflektor. Jadi reflektor rumah lampu Anda ini lahir bolamnya halogen. Kita ganti LED, kita namanya mengkonversi. Nah, dikonversi seperti itu artinya ya tentu LED-nya harus bisa menyesuaikan ke halogen. Anatominya, bentuknya, fokusnya, ya. Nah, kenapa sih kita mempertahankan waktu itu jual di XHP 50 second generation, bukan di XHP 70? Anda tahu nggak? XHP 70 yang 4 chip sorotan samping saya punya. Outputnya nggak bisa bagus. Mau dikalibrasi, mau disetting bagaimanapun nggak bakal bagus. Kenapa? Anda tahu, kita kasih bocoran nih saat ini. Ya. Ya. Ini adalah halogen. Halogen itu kan saya bilang dia harus memiliki anatomi. LED ini harus memiliki anatomi halogen karena reflektornya punya halogen. Ya. Halogen ini filamennya adalah memanjang. Memanjang. Kalau Anda bisa melihat di zoom nih, ya, filamen dari halogen itu memanjang, bukan melebar. Memanjang, bukan melebar. Ya, ingat omongan saya, memanjang bukan melebar, ya. Nah, chip Cree itu tidak ada yang panjang kali lebar. Jadi bentuknya tidak ada yang persegi panjang. Chip Cree itu selalu bentuknya adalah bujur sangkar. Anda cari coba chip Cree apa yang bentuknya persegi panjang. Ya, terutama adalah XHP 50 atau XHP 70 atau XHP 30 atau apapun, pasti dia bentuknya bujur sangkar. Arti dari bujur sangkar adalah sisi yang sini. Jadi kalau kita balik ke pelajaran SD nih ya. Jadi kalau bujur sangkar itu kan ngomongnya begini. Sisi ini dengan sisi ini adalah sama. Jadi kalau ini 5 cm, ini 5 cm. Itu bujur sangkar. Ya, kalau persegi panjang, ini persegi panjang namanya. Panjang ini dengan panjang ini berbeda. Itu persegi panjang, ya. Jadi chip otomotif itu kan lebih memanjang, sedangkan dia tidak melebar. Nah, chip Cree itu lahir ya XHP 50. Kenapa namanya 50? Karena 0,5 cm kali 0,5 cm. Bentuknya adalah bujur sangkar. Kenapa ada XHP 70? Karena 0,7 cm kali 0,7 cm atau 70 mm kali 70 mm. Dia bentuknya bujur sangkar. Sedangkan chip otomotif itu harusnya persegi panjang. Dia tidak lebar tetapi memanjang. Makanya kenapa saya tidak menjual XHP 70 sorotan samping padahal barangnya ada. Barangnya ada saya sebagai sampel yang kita mau jual, tetapi setelah kita coba tidak bagus outputnya, cut off-nya. Saya orangnya perfeksionis, makanya saya menjual bolam saya kalibrasi, saya setting. Walaupun settingan saya tidak bisa 100% memaksimalkan keinginan Anda, tetapi saya berusaha. Ya, kenapa saya tidak menjual XHP 70? Karena 70 0,7 ke samping itu terlalu glare, buyar. Makanya saya tidak jual. Ya, seperti itu. Nah, kenapa XHP 50 ini juga sudah tidak bisa berkembang? Karena XHP 50 itu chipnya gede-gede. Gede-gede, bukan untuk didesain buat otomotif. Memang bukan buat otomotif dia. Ya, buat lampu jalan, lampu rumah, oke. Ya, jadi kenapa saya jual XHP 50? Karena 50 ini toleransi batas maksimum. Karena kebanyakan kan LED-LED begini 0,5 masih oke. Gitu ya, chipnya 0,5 masih oke. 0,5 lebarnya masih oke, memanjangnya 0,5. Padahal chip atau filamen-filamen ini ya kalau kita bongkar, kita pecahin, kita lihat ya dalemannya. Nah, ini ada LED yang udah kita bongkar ya, kita kasih lihat dalemannya. Nah, LED ini ya, halogen ini ya, Anda bisa tahu nih. Di sini nih tingginya berapa ini nih. Ya, ini adalah filamen. Anda bisa lihat jelas nggak di kamera, saya tidak tahu. Ini adalah filamen. Nah, panjang ini kan kita harus ukur 0,6 nih kira-kira.
Nah, ini kalau yang atas ini berapa? Kita juga harus ukur. Nah, jadi kita ukur pakai sigmat ya, berapa? Nah, kita toleransinya berapa? Nah, makanya kenapa kita masih mau jual XHP 50 karena 0,5 masih menjadi toleransi. 0,5 kali 0,5 toleransi masih oke. Kalau 0,7 kali 0,7 panjangnya oke tetapi terlalu lebar, jadi glare-nya banyak. Makanya kenapa saya tidak jual. Nah, yang versi terbaru ya, ini adalah cerita untuk yang review untuk yang versi lama. Nah, yang versi terbaru nih upgrade ya. Nah, versi upgrade ini yang terbaru untuk low beam-nya sudah tidak menggunakan XHP 50 tetapi menggunakan ya chip otomotif. Nah, untuk high beam-nya masih menggunakan XHP 50 karena kenapa? Memotong ongkos produksi ya. Jujur terus terang memangkas ongkos produksi karena chip upgrade ini lebih mahal, Bro, dibandingkan yang versi lama. Ya, dibandingkan versi lama lebih mahal. Jadi kita ya udah deh, kan high beam toh jarang-jarang pakainya, bukannya dipanteng terus, yang penting kan low beam seperti itu. Nah, makanya versi upgrade ini mestinya adalah lebih mahal dari versi ini, tetapi versi ini adalah di versi 30 watt. Kalau saya sudah berbicara dengan pabrikan, jadi kalau kita upgrade harganya mahal banget, mepet dengan yang udah 53 watt, buat apa saya beli kalau begitu? Nah, dia kasih saya solusi. Ya udah, sebelah-sebelah aja bagaimana. Nah, inilah lahirlah produk ini. Nah, banyak yang bertanya nanti mereknya apa? Mereknya adalah Juragan Lampu. Di sini ada embossnya Juragan Lampu, ya. Sama dengan produk yang lama juga Juragan Lampu, ada embossnya ya, tertulis Juragan Lampu. Anda akan mendapatkan dus seperti ini, ya. Jadi ini adalah produk perkenalan. Kita akan jual mungkin di awal bulan ya, produk perkenalan. Nah, apa keunggulan yang versi upgrade? Yang pasti satu dong, lebih terang dari versi lama. Fokus akan lebih bagus, pendinginan akan lebih bagus karena saya sudah bilang kipasnya tolong lu kasih gua yang lebih kenceng. Ya, karena kenapa? Musuhnya LED adalah panas. Ya, musuhnya LED adalah panas. Panas itu merugikan. Satu, panas meredup. Panas itu cahayanya menurun. Kenapa? Karena daya yang dihasilkan oleh driver dimakan oleh panas, bukan dikeluarkan ke cahaya. Ya, seperti itu. Ya, jadi kita upgrade untuk lebih terang. Wattnya tetap 30, tetapi akan menghasilkan lebih terang. Kenapa? Karena chipnya terbaru. Ya, karena chip XHP 50 ini sudah tidak ada upgrade. Ya, 50 second generation tidak ada generasi ketiga atau generasi keempat. Ya, chip Cree ini sudah Cree itu kan aslinya USA ya. Kelihatannya sih ya kita nggak bisa ngomong ya, USA udah bukan mendominasi lagi ya. Jadi bagaimana ya? Jadi kurang rame lah ya. Jadi kurang begitu oke. Sekarang chip itu yang yang maju itu Lumiled kayaknya ya. Pabrikan tuh pakainya Lumiled sekarang kayaknya. Ya, dari Philips ya. Nah, ada satu lagi apa tuh namanya lupa saya. Nichia ya. Oke, jadi ini versi upgrade ya. Selalu saya bilang satu bolam bagus adalah watt dan luxnya harus gede. Gedenya di sini adalah harus sesuai dengan fakta. Nah, kita akan mengukur faktanya dulu. Ya, di sini ada wattmeter. Anda bisa lihat tidak ke wattmeter saya ya. Anda perhatikan aja mata Anda ke sini, kelihatan tidak. Jadi bolam ini adalah 30 watt. Nah, kita akan buktikan nyalanya. Nah, ini nyalanya. Anda lihat di wattmeter, mungkin backlight ya. Berapa tuh? 27, ya sekitar 30 watt lah. Oke, sebentar ada telepon, kita angkat dulu. Ya, tadi kita sudah nyalakan ini 27, 28, jadi intinya adalah 30 watt. Nah, sama ini juga versi 30 watt. Ya, kita akan tunjukkan, saya tidak tahu Anda terlihat tidak, pokoknya intinya sama ya. Ya, wattnya adalah sama, sekitar 28 sampai 29 ya, kita taruhlah dia 30 watt. Nah, tetapi ya, kelasnya chipnya berbeda, Anda bisa lihat terangnya berbeda. Nah, kita buktikan ya. Di sini ada luxmeter. Di sini ada luxmeter ya. Kita akan mengukur di jarak yang sama ya, di jarak yang sama nih karena jarak yang sama kita mengukur kekuatan chip. Nah, versi yang ini ya, versi yang ini Anda terbaca 4.200-an tuh, 4.100 atau 4.200 lah ya. 4.200 lah nilai maksimumnya ya. Ini adalah versi yang tipe Cree lama ya. Kita di sini bukan buat bermain curang tetapi mengedukasi Anda sebenarnya ya.
Nah, yang versi baru ini Anda bisa lihat dia bisa mencapai 4.600, 4.700-an tuh. Ya. Jadi lebih terang, Bro. Lebih terang dari versi yang lama, saya jamin. Ya, jadi memang untuk upgrade gitu loh. Jadi memang dari sisi chipnya ini lebih terang, ya, lebih terang dengan watt yang sama tapi lebih terang. Ya, makanya kenapa tidak dilanjutkan menggunakan Cree, karena Cree-nya sudah ketinggalan zaman, Bro. Ya. Jadi kita upgrade versi terbaru yang kita ganti chipnya, fokusnya lebih baik dan lebih terang. Ya, pendinginan lebih bagus, kipas lebih kencang seperti itu. Oke ya, kita lanjut, ada paket masuk. Jadi dengan watt yang sama dengan tipe chip yang berbeda ini lebih terang ya. Nah, memang tidak bisa seterang yang versi single. Yang versi single adalah 42 watt. Sedangkan yang H4 ini saya juga agak kecewa. Kecewanya kenapa? Karena wattnya, kenapa dia nggak bikin 42 watt juga gitu ya. Karena ya itu, di H4 dia bilang kalau gantinya terlalu banyak, biaya mahal. Sedangkan teknologinya ini belum dual heat pipe, masih double cooper. Jadi untuk menghemat biaya ya tentu upgrade chipnya saja. Tetapi upgrade chip juga sudah memuaskan sih, lebih terang dibandingkan versi yang lama ya. Versi yang lama berapa sih tadi? Masih di bawah 4.000 ya, 4.000-an ya, 4.000-an. Sedangkan kalau yang ini bisa mencapai ya hampir 5.000 loh. Bisa hampir 5.000 ini. Oh, nggak sampai. Ya, masih lebih terang lah ya yang versi chip baru ini, tetapi fokusnya lebih baik ya, fokusnya lebih baik karena chipnya memanjang seperti itu ya. Nah, seperti biasa syarat bolam bagus adalah watt dan looks-nya harus besar. Besarnya dalam arti adalah harus sesuai dengan fakta. Faktanya adalah sesuai dengan yang kita ukur dengan wattmeter ya. Nah, syarat kedua adalah harus stabil. Bolam ini stabil, Bro, saya jamin. Ya, tidak ada istilah ngedrop sama sekali. Ya, stabil. Nah, syarat ketiga bolam bagus adalah harus adjustable. Bolam-bolam ini adjustable. Tujuan adjustable ini penting untuk menggeser bayangan gelap, untuk memfokuskan sinar, untuk membentuk cut off, ya, penting. Nah, syarat keempat adalah soal bayangan gelap. Nah, kita akan uji bayangan gelapnya. Kita kasih tunjuk nih bayangan gelapnya. Nah, bayangan gelapnya yang tipe H4 ini memang agak besar tuh. Kenapa sih dia bisa besar? Karena ya chipnya mendem. Chipnya mendem. Ya, mendem. Nah, tapi kalau tipe H4 yang Cree, kenapa dia bisa bayangan gelapnya hampir tidak ada? Karena chipnya dibantu oleh lensa tuh. Ya. Chipnya dibantu oleh lensa untuk pembiasan ke depan. Jadi dia samar-samar. Jadi bayangan gelapnya tidak terlalu besar seperti itu. Ya. Karena ini chipnya mendem, jadi seharusnya saya sudah bilang kemarin ya, dipapasin ya, dipapasin, tetapi ya banyak, kembali lagi ke cost produksi lah ya, ke biaya ya, ke biaya. Lu mau murah ya apa adanya. Tapi kalau lu mau ini mau itu ya bisa, tetapi harganya mepet dengan dual heat pipe. Harga modalnya ya untuk apa juga. Ya karena hanya sebatas 30 watt lagi. Sedangkan dual heat pipe udah 53 watt. Ya, gitu. Jadi plus minus di tipe H4 ini versi upgrade-nya. Tetapi intinya memang lebih lebih terang lah ya, lebih terang, fokus lebih bagus. Selanjutnya tidak storing, saya jamin ya, tidak mengganggu radio mobil Anda, elektronik mobil Anda. Ya, soal pendinginan tetap double cooper PCB, ada heatsink dan ada kipas. Driverless, tinggal colok soket ya, sudah dirajut oleh nilon ya, sama speknya seperti ini. Ya, bahan material lebih baik untuk melepas panas.
Kipasnya juga lebih kencang ya dari versi lama. Kipas itu lebih kencang atau tidak kita ukur loh menggunakan takometer. Jadi bukan sembarangan ya, bukan sembarangan kita ukur. Kita menggunakan takometer, RPM-nya lebih kencang. Kenapa? Supaya buat buang panas. Ini ada heatsink ya, jadi karet bisa langsung PNP, ada sirkulasi ya, ada sirkulasi pasti tipe ini ya. Oke ya, ini hanya sebagai review perkenalan untuk Anda. Jadi kita nanti akan menjual kemungkinan di awal Juni ya. Jadi ini perkenalan aja, versi terbaru, versi upgrade dari tipe H4 ya, tipe H4 ya. Tapi kalau Anda mau beli lebih terang daripada tipe ini, Anda bisa beli versi JL55. JL55 Anda bisa lihat video saya tipe JL55 53 watt, atau Anda bisa beli juga tipe 3 warna ya. 3 warna ini merupakan LED paling terang untuk kelas 3 warna segala cuaca ya. Sedangkan ini adalah satu warna doang ya. Oke, cukup ya reviewnya. Kalau Anda mau beli bohlam ini, Anda bisa WhatsApp saya di 0898 269 3838. Mereknya apa? Mereknya adalah Juragan Lampu. Anda bisa lihat di sini dan Anda akan mendapatkan kardus seperti ini. Oke, terima kasih. Oke, salam dari Jelambar ya. Kali ini kita mau mereview satu buah bohlam. Bohlam ini sebenarnya bohlam tipe upgrade ya, tipe upgrade. Jadi kita kali ini mau mereview tipe H7 ya, tipe H7. Ya, tipe H7. Nah, bohlam ini sebenarnya sudah bohlam best seller ya. Best seller ini maksudnya sudah bohlam yang laku ya, yang kita sering jual. Nah, tipe H7 ini kita sebutkan aja deh langsung ya untuk mobil apa. Nah, jadi bohlam-bohlam mobil tipe H7 itu biasanya dipakai di mobil yang sering saya jual adalah dipakai di mobil Chevrolet Captiva, ya, di Wuling Cortez, di Wuling Convero. Kalau di motor Ninja 250 R25 ya. Nah, di mobil-mobil tersebut yang saya sebut Chevrolet Captiva sudah pasti, kalau di Wuling Convero sudah pasti tipe H7, tetapi kalau di Wuling Cortez tergantung spek dari mobilnya ya, tergantung spek dari mobilnya. Kalau versi yang tinggi kan sudah LED bawaan pabriknya, tapi kalau yang versi bawah masih menggunakan halogen, nah Anda bisa membeli bohlam ini. Jadi bohlam ini lakunya tuh untuk mobil-mobil begitu ya, yang tadi saya sebutkan, seperti satu Wuling Convero, Wuling Cortez, Chevrolet Captiva, mobil Mercy sebagian, tipenya apa saya tidak tahu karena saya tidak hafal tipe-tipe Mercy WWW berapa. Kalau di mobil buatan Cungko itu selain Wuling adalah DFSK Glory ya, mobil DFSK Glory juga menggunakan tipe H7 ya. Mobil apa lagi ya pakai H7 ya, ya udahlah ya, H7 pokoknya. Atau headlamp aftermarket Eagle Eye juga menggunakan H7. Nah, apa sih bohlam H7 yang sekarang ini kita mau mereview dan apa keunggulannya, apa perbedaannya? Saya dulu banyak menjual tipe Cree XHP 50 second generation. Bohlam ini real 30 watt. Bohlam ini bisa lebih terang 3 sampai 4 kali dari bohlam standar halogen H7. Ini adalah halogen H7 Osram atau Philips. Nah, ini adalah H7 LED Cree double cooper. Oh ya, satu hal lagi, mobilnya yang sering kita jual juga H7 itu mobil ini Hyundai H1 ya. Mobil Hyundai H1 atau mobil Kia Rio ya. Kia Rio atau Kia apa sih, pokoknya yang mobil ke Eropa-Eropaan tuh kebanyakan pakai H7 lah ya. Karena mobil Cungko di Indonesia atau di seluruh dunia mengikuti standar Eropa, nah makanya dia pakainya H7. Jadi saya ulang, mobilnya yang sering saya jual Chevrolet Captiva, Wuling Convero, Wuling Cortez, DFSK Glory, Hyundai H1, Kia Rio, ya Kia Rio atau Kia Sportage sih, saya lupa tuh. Pokoknya mobil-mobil yang H7 lah ya. Nah, bohlam aslinya adalah tipe ini. Ya, H7. Kakinya 2. Nah, ini juga kakinya 2. Ya, kakinya 2. Nah, bohlam ini Cree double cooper PCB. Jadi sama-sama menggunakan teknologi masih double cooper PCB.
Apa sih double cooper PCB? Jadi menggunakan 2 buah batang tembaga di tengah. Ya, jadi sebagai pendinginannya, sebagai papan PCB-nya langsung sebagai batang pendinginan. Jadi teknologinya sudah teknologi second generation sebenarnya. LED begini sudah second generation. Kalau LED yang teknologi pertama first generation itu PCB ini dengan PCB ini di tengahnya dijepit oleh aluminium adalah casing. Tetapi kalau second generation dibalik. Kenapa dibalik? Karena batang tembaga di tengah itu lebih cepat untuk melepas panas. Nah, di luarnya baru casing. Ya, jadi ini second generation. Ya, double cooper PCB. Philip Osram single cooper. Ini double cooper, jadi lebih baik. Lebih bagus maksudnya ya, udah pasti. Speknya lebih tinggi. Apa sih keunggulan dari tipe Cree double cooper ini? Ya, banyak yang bertanya mereknya apa. Nah, kita akan sebutkan mereknya adalah Juragan Lampu. Di sini ada tertulis emboss Juragan Lampu ya. Anda lihat langsung saja Juragan Lampu ya. Nah, yang terbaru ini juga Juragan Lampu ya. Ya, mereknya adalah Juragan Lampu dan Anda kalau beli akan mendapatkan dus seperti ini. Ya, Jungki Wenas Juragan Lampu. Anda mau order bolam ini, Anda bisa WhatsApp saya di 0898 269 3838. Silakan Anda capture, Anda bisa WhatsApp saya. Masih banyak yang bertanya, Pak saya sudah save nomornya tapi WhatsApp-nya nggak nongol. WhatsApp tidak nongol bukan bermasalah di nomor ya, tetapi refresh lah handphone Anda ya, mungkin koneksi Anda, sinyal Anda reset atau restart lah handphone Anda, mestinya WhatsApp-nya akan segera nongol. Karena saya tidak mengatur handphone Anda, yang penting adalah nomor WhatsApp saya 0898 269 3838 ya. Jadi keunggulan yang versi lama double cooper PCB dengan chip Cree XHP 50 second generation. Bohlam ini 30 watt. Bohlam ini kita sudah jual hampir 3,5 tahun, 3 tahunan lah. Ya. Bohlam ini boleh dibilang umurnya udah tua. Umurnya udah tua, tetapi bohlamnya baru ya. Maksudnya kalau Anda beli, saya juga masih ada stoknya, Anda beli ini bohlamnya baru. Tetapi umurnya udah tua, jadi maksudnya umurnya udah tua itu udah lama. Ya, karena ini bohlam bestseller yang pertama kali kita jual adalah tipe ini. Tipe ini sangat awet bro, ya sangat awet. Karena sudah lama, sudah tua, belakangan ini keluar bohlam-bohlam baru ya, yang lebih terang, yang wattnya lebih besar. Nah, kita mengupdate yang versi baru, inilah yang di sebelahnya warna merah. Kita banyak ubah warna menjadi merah ya, untuk menandakan adalah produk kita Jungki Wenas atau Juragan Lampu. Nah ini bohlam 3 warna pun sama, kita kasih aksen warna merah dan di sini juga ada embossnya Jungki Wenas. Jadi ini adalah produk kita sendiri. Nah banyak yang bertanya kenapa produknya tidak ada di toko-toko. Saya tidak menjual ke toko-toko, tetapi saya menjual sendiri bohlam saya. Jadi kalau Anda mau beli ya Anda silakan langsung WhatsApp. Anda bisa ke Jelambar Selatan 17, Blok M nomor 5 Grogol Jakarta Barat, atau Anda bisa beli Topet, Tokopedia, Shopee atau Bukalapak. Saya tidak menggunakan sales untuk berjualan ke toko-toko, tidak, karena kalau pakai sales tersebut harus kita biayai dan pasti kita meminta target ya, seperti itu. Meminta target artinya barang jelek pun harus dijual. Saya tidak bisa seperti itu karena saya hobi. Barang bagus baru kita mau jual, barang tidak bagus kita tidak mau jual, seperti itu ya. Beda dengan kalau toko biasa yang mau hanya mencari keuntungan. Kita tidak sekedar mencari keuntungan, tetapi saya hobi juga ya. Hobi di bidang lampu ya. Kalau barang tersebut jelek kita akan bilang jelek, barang tersebut bagus ya kita bilang bagus ya, seperti itu. Oke ya, jadi ini adalah versi upgrade dari model Cree XHP 50 second generation double cooper PCB. Sama dengan teknologi double cooper PCB, tapi chipnya ini ya jujur terus terang, chipnya dengan menggunakan Cree ini udah kurang berkembang sampai saat ini. Kita juga masih menunggu ya. Tapi nggak berkembang ya, nggak berkembang karena saya lihat Cree juga tidak ada update lagi ya ke yang lebih terang ya, udah second generation, mestinya third generation segala macam tidak ada, jadi sudah keok ya. Cree adalah buatan USA tapi kelihatannya sudah tidak ada update ya, dan dia kalau mau update ukurannya makin besar. Nah makin besar itu tidak cocok di otomotif. Kenapa saya bilang tidak cocok di otomotif? Karena ya Anda kalau lihat di sini chip Cree itu dia chip yang persegi panjang, bujur sangkar ya.
bujur sangkar. Jadi bujur sangkar itu adalah dua sisi yang sama, ya. Kalau ini ini namanya persegi panjang, ya. Sisi yang berbeda, sisi ini dengan sisi ini itu berbeda. Ini namanya persegi panjang. Tetapi kalau bujur sangkar, kalau ininya 10 cm, ini juga 10 cm. Ya. Kalau persegi panjang ini 10 cm, ini 15 cm. Jadi persegi panjang. Bujur sangkar adalah sisinya sama. Kalau ini 10, ini harus 10. Kalau ini 15, harus 15, ya. Nah, chip-kri itu lahir dari bujur sangkar, bukan persegi panjang. Sedangkan chip-chip otomotif kebanyakan adalah persegi panjang. Kenapa persegi panjang? Kita bukan mau harus persegi panjang atau bujur sangkar, bukan. Tetapi memang kalau Anda lihat anatomi halogennya, ya, LED ini lebih memanjang. Halogen ini lebih memanjang. Lebarnya kecil tapi lebih memanjang. Jadi persegi panjang kita bilang. Ya, sedangkan chip kri itu bujur sangkar. Jadi maksudnya begini, kalau kita mau menaikkan watt, kalau kita mau membuat dia lebih terang, chipnya harus lebih lebar. Nah, lebih lebar kita bisa bilang pakai XHP 70 atau XHP 90 atau XHP 110 mungkin mau dikeluarkan, tapi saya belum lihat dengar ada, ya. Nah, chip kri XHP 50 itu artinya apa? Sisi yang sini 0,5 cm, sisi yang ke bawah 0,5 cm. Kalau XHP 70 artinya apa? Sisi sini 0,7, sisi sini 0,7. Jadi misalnya kalau benar ada keluar XHP 90 asli USA Kri, artinya dia akan bikin 0,9 kali 0,9. Nah, saya sudah bilang chip otomotif tidak cocok bujur sangkar, lebih cocok persegi panjang. Jadi persegi panjang, apa yang dimaksud dengan persegi panjang? Jadi mestinya adalah lebarnya tetap 0,5 tetapi panjang ke bawahnya mungkin 1 cm. Nah, itu cocok. Tetapi chip kri kan tidak begitu, bujur sangkar. Jadi saya melihat chip kri ini sudah tamat, ya, tamat. Jadi maksimal di XHP 70 0,7 kali 0,7. Dan di chip 0,7 kali 0,7 itu terlalu bias, terlalu glare-nya terlalu gede. Kenapa bisa glare terlalu gede? Karena Anda lihat deh, anatomi halogen itu adalah memanjang, dia seperti jarum. Seperti jarum memanjang. Ya. Nah, sedangkan kalau chip-chip otomotif itu kan juga sudah mulai mengikuti memanjang, kalau bisa seperti jarum. Supaya kenapa? Supaya fokusnya bagus. Glare-nya nggak banyak gitu loh. Jadi makin lebar itu chip, glare-nya makin banyak. Contohnya kalau Anda nggak percaya, Anda lihat LED C6 misalnya, atau LED-LED yang menggunakan chip COB, chip on board. Anda lihat deh, LED-LED yang menggunakan COB nggak bakal bisa fokus. Kenapa? Karena lebar-lebar chipnya. Terlalu lebar, makin lebar, fokus makin berantakan. Karena kenapa? Menyalahi aturan anatomi dari halogen. Nah, ini ada contoh halogen H4 yang udah kita pecahkan. Anda bisa lihat ini filamen. Anda fokuskan kamera Anda di sini, saya nggak tahu nih fokus atau tidak gambarnya. Nah, ini saya fokuskan. Nah, Anda lihat ini yang melintir-melintir ini namanya filamen. Ya, yang melintir-melintir ini namanya filamen. Filamen ini itu memanjang dan dia seperti jarum kecil, ya, memanjang seperti jarum. Jadi chip-chip mobil dibuat memanjangnya itu harus sama. Misalnya halogen ini, ya, filamennya adalah 0,5. Nah, kita juga sebenarnya harus mencari ini yang 0,5 juga untuk panjangnya. Nah, untuk lebarnya juga harus sekecil mungkin. Kenapa? Supaya fokusnya bagus. Nah, sedangkan kan ini seperti jarum, seperti obeng ini, ya, lebarnya. Nah, kalau ini terlalu lebar, makin lebar, fokusnya makin berantakan. Nah, sama seperti ini. Ini sudah 0,5. Kalau kita pakai XHP 70, 0,7, udah lebar banget. Lebih lebar daripada ini berapa kali. Jadi glare-nya banyak. Makanya kenapa si Jungki tidak mau menjual XHP 70 walaupun XHP 70 lebih terang. Saya ada stok XHP 70, ya. Tetapi kita tidak banyak menjual. Kenapa? Karena satu, sulit untuk disetting fokusnya. Karena udah pasti glare kemana-mana. Glare itu artinya apa? Silau. Jadi Anda berpapasan dengan mobil di depan Anda, mobil depan Anda bakal silau. Kasihan.
Saya tidak mau menjual yang merugikan Anda dan tidak mau menjual barang yang merugikan orang lain. Karena saya jujur terus terang saya hobi. Saya bebas mau ngomong apapun, tidak dituntut, tidak di ini, tidak itu. Apa yang saya bicarakan ini apa yang keluar dari kepala saya. Beda dengan toko. Kalau toko maunya taunya terang. Yang penting gue dapat untung, dapat cuan. Makanya pakai sales untuk keliling, lu jual lah bolam ini dah. Nah itu ditarget, bolam jelek, bolam silau, yang penting gue laku dapat duit. Saya tidak seperti itu. Nah makanya kenapa saya tidak jual XHP 70. Padahal XHP 70 kan bisa lebih terang dari XHP 50. Nah itu awal cerita mulanya. Kenapa saya tidak menjual XHP 70. Karena memang XHP 70 lebih terang, tetapi akan lebih silau. Merugikan Anda sebagai pemakai, merugikan orang lain juga. Kenapa? Karena saya tidak mau di jalanan banyak terjadi polusi cahaya. Ya, contohnya tukang knalpot, dia mah main jual knalpot aja, dia bilang bisa racing, bisa kenceng motornya, tetapi dampaknya polusi suara. Contohnya kita lagi ngobrol begini, atau saya lagi mereview video begini, tiba-tiba motor lewat knalpot, weng, berisik. Anda terganggu nggak? Terganggu kan? Saya nggak senang seperti itu. Pasti Anda juga tidak senang. Nah sama, lampu saya jangan sampai jual yang begitu, karena saya tidak mau merugikan orang lain. Ya, Anda sebagai pemakai Anda harus terang, tetapi jangan sampai menyilaukan orang lain. Nah, itu awal ceritanya kenapa saya tidak menjual XHP 70 secara besar-besaran. Saya jual XHP 70 tetapi hanya di kalangan tertentu. Jadi tidak kita umbar begitu ya. Oke ya, jadi itu soal XHP 70. Nah, ini XHP 50 sudah versi upgrade. Nah, kita upgrade ke versi ini ya. Nah, dengan mengupgrade begini versi terbaru ternyata wattnya bisa naik ya. Tujuan kita upgrade karena ini sudah berjalan lama banget, kita sudah menjual hampir 3-4 tahun, 3,5 tahun kira-kira. Karena ini sudah terlalu tua. Ya, sudah terlalu tua. Karena udah kalah dengan yang saat ini terangnya. Nah, kita coba mengupgrade, kita menaikkan wattnya dengan cara mengganti chip. Ya. Nah, kalau tipe XHP ini kita mau lebih terang, kita naikkan ke chip XHP 70. Nah, XHP 70 itu kerugiannya yang tadi saya bilang, glare-nya banyak. Memang dia bisa lebih terang karena chipnya terlalu besar, terlalu lebar. Nah, maka dari itu, karena desain LED ini sangat-sangat sempurna karena sempurna double cooper PCB, heatsink, kipas, ya, adjustable, ini sudah dirajut oleh nilon. Nah, bagaimana kita caranya supaya membuat dia lebih terang? Nah, caranya adalah kita ganti chipnya, kita upgrade. Nah, inilah versi terbaru dengan upgrade chip yang dulunya 30 watt, saat ini bisa naik sampai 42 watt. Jadi artinya 30 ke 42 watt naik sekitar 10 wattan. Nah, dari 10 wattan itu naik artinya lebih terang, ya. Nah, makanya kenapa keluarlah versi baru merek juragan lampu, masih ada yang bertanya, ya. Anda lihat saja tulisan ininya, juragan lampu, ya. Nah, Anda akan mendapatkan kardus seperti ini. Kalau Anda mau order bisa WhatsApp saya 0898 269 3838, ya. Seperti biasa, Anda beli bohlam itu harus ada syaratnya sebagai bohlam bagus, bukan berdasarkan mereknya saja. Ya, kenapa? Merek bagus belum tentu bohlam tersebut bagus, ya. Belum tentu bohlam tersebut bagus kalau mereknya bagus. Nah, syarat bohlam bagus itu apa? 1, watt dan luxnya harus gede. Gedenya di sini harus sesuai dengan fakta, maksudnya seperti itu. Ya, kalau halogen 55 watt ini adalah 55 watt, sedangkan bohlam ini masih sekitar 42 watt, jadi masih lebih kecil. Tetapi maksud saya adalah harus sesuai fakta. Anda sebagai pembeli online, banyak dong melihat deskripsi indah-indah. Ditulis watt segede-gedenya, ditulis lumen segede-gedenya. Tetapi kenyataannya pas Anda beli, wattnya nggak sampai. Ya, kenapa sih digede-gedein? Karena supaya laku. Nah, yang begituan itu tidak bagus. Ya, tidak bagus. Jadi kita harus menjual yang jujur. Ya, kalau ini 40 watt ya kita bilang 40 watt. Jangan kita bilang ini 80 watt. Nanti giliran diuji ternyata nggak sampai 80 watt, dia berkelit, Pak, kali 2. Nggak sekalian, Pak, ntar dikali 3. Ya, kita ukur apa adanya. Contohnya kita beli buah semangka. Semangka tersebut harganya 50.000. Si pedagangnya bilang 2 kilo. Ya kita timbang dong pakai alat ukur, timbangan ya harus 2 kilo. Jangan nanti bilang, Pak,
beli semangkanya mesti 2. Kan konyol. Ya, seperti itu. Jadi banyak orang yang menjual dengan melibet-libetkan kata, bermain kata-kata, ya, merangkai kata-kata yang indah supaya Anda beli. Kalau saya mah ngomong to the point. Anda lihat di video saya, pernah nggak saya ngomong baik-baik? Saya orangnya ceplas-ceplos ya, apa adanya gitu ya. Nah makanya dari ngomongan ceplos-ceplos saya banyak orang yang nggak suka juga dengan saya. Si Jungki ngomongnya kasar katanya. Mereview sambil marah-marah katanya. Saya nggak marah-marah karena saya semangat untuk menjelaskan ya, karena saya tidak menggunakan skrip, saya tidak menggunakan teks seperti pidato. Apa yang kita bicarakan ya ini keluar langsung dari mulut saya, dari otak saya ya. Oke. Jadi syarat bolam bagus adalah watt dan looks-nya harus sesuai. Nah, sesuainya adalah sesuai dengan fakta. Masih banyak orang di luaran ya, masih banyak yang bisa dibodohi. Dia bilang bolam ini berapa lumen. Jujur terus terang saya tidak tahu bolam ini berapa lumennya. Karena saya juga tidak percaya dengan pabrikan. Karena pabrikan semua ngomongnya gede. Ya. Kecuali ada bukti tesnya. Ya. Kecuali ada bukti tesnya, kita baru bisa percaya lumennya berapa. Nah, kita tidak menggunakan patokan lumen, kita menggunakan patokan yang namanya lux. Di sini ada lux meter. Nah, kita akan mengukur satu buah halogen H7. Halogen H7 itu berapa sih luxnya? Ya. Nah, di sini ada watt meter. Anda bisa lihat, kita bukan buat bermain curang. Ya, kadang-kadang ada orang masih nggak percaya dengan uji coba saya atau percobaan saya. Ya, Anda boleh percaya, Anda tidak percaya juga nggak masalah. Nah, kita mengedukasi Anda buat yang mau beli, itu aja. Kalau Anda nggak mau beli atau Anda cuma sekedar nonton-nonton saja, ya nggak masalah juga, karena saya tidak melarang. Ya. Kadang-kadang ada orang nggak percaya gitu loh, si Jungki main curang katanya, menipu dia katanya. Ya, Anda coba aja sendiri di rumah, ya, siapkan alat-alat yang sama seperti saya, Anda coba. Ya. Nah, ini ada halogen 55 watt, mereknya apa sih ini? Osram ya. Philip. Nah, ini Philip ini adalah berapa watt nih? Nah, 53,8. 54 ya. Di 13,35. Nah, kita akan ukur menggunakan lux meter di jarak yang sama nanti dengan halogen. Sorry. Nah, kita ukur di jarak yang sama, halogen ini menghasilkan berapa? 1000 ya luxnya tuh. Ya, 1200 lah, 1000. Ya. Ya, 1000 di jarak yang sama nih. Sorry, ini goyang-goyang soalnya saya pegangin ya. Taruhlah 1200 lah ya, 1100 sekian, 1200 lah biar kita gampang hitungnya. Ya. Di jarak yang sama nih, kita sudah punya patokannya di jarak yang sama ya. Itu halogen. Ya, halogen 55 watt. Nah, kita di sini ada yang versi lama. Nah, yang versi lama ini kita ukur dulu, kita nyalakan dulu, kita ukur bolam ini wattnya berapa. Nah, ini Anda bisa lihat di sini 28,5, 29,4 apa 28 sih. Ya, pokoknya 30 watt lah. Nah, kita ukur watt luxnya berapa sih? 3.900 ya, apa 800 tuh? 4.000 ya hampir ya, 3.900 lah ya. 3.900 tuh luxnya. Jadi bohlam ini 3.900. Ya. Tadi 1.200. Ini 3.900 ya yang versi lama. Nah, ini bohlam yang versi baru. Aduh, mata saya seliwuran, Bro. Terang banget, Bro. Gelap jadinya. Nah, ini kita ukur berapa wattnya. Oh, 51 ternyata ya, 51, Bro. 5.500-an tuh di jarak yang sama ya. 5.500 berapa sih? Sakit, Bro, mata saya. 5.500 ya di 51 watt loh. Ya. 51 watt, Bro, ternyata. 51 atau berapa sih tadi seliwer, kita tes ulang ya. Jadi jangan sampai salah paham nih. Nanti dibilang si Jungki curang nih, main bikin terang-terang aja. 49, jadi 50 watt ini bolam, Bro. Ya. Bolam ini 50 watt loh. Ya. Terang banget ya.
Kemarin saya ngukur kalau nggak salah 42, kalau nggak tapi bukan di tipe H7 ya, di tipe HB3 ya. Jadi 48 ini bolam, 45 watt nah kira-kira di atas, dan luxnya 5.500-an ya. Jadi bolam ini terang banget ya upgrade-nya. Tidak mengecewakan ini saya request ya. Pokoknya gue mau bikin bolam paling terang, gue bilang ya. Upgrade lah dari versi ini. Nah, makanya ini spesial request dari saya. Oke, ya kita lanjut. Jadi watt dan lux-nya terbukti ya lebih terang, ya lebih terang bro. Ya. Nah, syarat kedua bolam bagus, udah terang, nggak boleh ngedrop. Ya, saya sudah coba bolam ini tidak ngedrop. Bolam ini juga saya sudah coba tidak ngedrop. Ya, kalau ngedrop saya nggak mau, jual gitu ya. Udah pastilah kalau Anda beli bolam ngedrop staminanya turun buat apa gitu loh ya. Awalnya doang terang 5 menit, setelah itu letoy. Ya tentu Anda juga kan maunya begini terus, ngaceng terus, nggak mau letoy ya. Misal kalau baru baru sebentar udah letoy ya nggak bagus lah. LED juga sama nggak bagus lah. Saya sudah nggak usah jelasin ya. Nah syarat ketiga bolam bagus adalah harus adjustable. Ini harus bisa diputar nih bro. Kenapa sih bisa harus diputar? Tujuan diputar itu sebenarnya bagus untuk memfokuskan sinar, untuk menggeser bayangan gelap, untuk ya memfokuskan sinar. Karena nggak semua lampu halogen itu dipasang di knocknya itu arah jam 12. Ininya nggak selalu di jam 12. Dan ininya nggak selalu di arah jam 6. Kadang-kadang ada yang dipasang di arah jam 7. Contohnya adalah mobil Suzuki Grand Vitara. Menggunakan proyektor halogen H7 di arah jam 7. Nah, kalau ininya masangnya begini, di arah jam 7 knocknya, kalau ini arahnya jam 7 dapatnya begini, artinya kan si LED-nya tidak vertikal. Kalau Anda beli LED yang bisa diputar, jadi dia bisa divertikalkan. Bisa divertikalkan. Nah, misalnya kalau rumah fog lamp atau rumah lampu Anda jam 12, dipasang kan tidak horizontal atau vertikal, Anda bisa putarkan, vertikalkan. Nah, seperti itu. Ada telepon ya, ada customer mau datang pasang, kita stop dulu. Oke ya, kita lanjut. Saya baru selesai masang. Jadi makanya kenapa adjustable itu penting ya. Kalau Anda beli bolam yang fix focus itu rugi ya, intinya seperti itu. Belilah bolam yang adjustable. Nah, bohlam kita butuh bayangan gelap yang kecil. Nah, karena ini adjustable, bayangan gelap bisa digeser ya. Nah, memang yang versi upgrade ini bayangan gelapnya berubah ya. Kalau yang versi ini tanpa bayangan gelap. Kenapa? Karena chipnya dia Cree itu memang keunggulan dari tipe chip Cree itu dia nggak chipnya itu ada lensa ya. Sedangkan chip-chip yang lain-lain tidak ada lensanya. Ya, jadi ada lensa ini membantu pembiasan ke depan dan ke belakang. Ya, nah kita buktikan. Jadi Anda bisa lihat langsung kita menjelaskan apa spesifikasinya, kelemahan, kelebihan. Jadi kita tidak ada umpet-umpetan atau diem-dieman membeli kucing dalam karung. Nah, ya Anda lihat tuh. Nah, ini kan ke sini, ini kan ke situ. Nah, ini itu. Nah, kita putar lagi. Bayangan gelapnya hampir tidak ada ya. Hanya ya pokoknya nggak ada lah. Gitu ya. Nah, sedangkan yang ini ada bayangan gelapnya sedikit ya, tuh. Ya, berbeda ya. Jadi makanya beda LED, beda chip. Ya. Jadi ini versi upgrade ya. Jadi Mas bayang gelapnya agak gede sedikit ya, tapi terangnya jauh bro ya, terangnya jauh. Ini 5.500-an, ini tadi berapa sih? 4.000 berapa ya, lupa saya juga ya. Anda tinggal nonton sendiri ke belakang ya. Bolam ini juga tidak storing ya, penting nggak storing bro. Nggak storing itu artinya tidak mengganggu radio mobil Anda, tidak mengganggu kelistrikan mobil Anda ya. Karena mobil-mobil Eropa yang tadi saya bilang kan seperti Chevrolet itu sensitif ya. Jadi bolam ini nggak storing lah, saya jamin. Syarat selanjutnya bolam bagus adalah soal pendinginan. Nah, pendinginan ini teknologinya masih sangat sangat baik ya sampai saat ini. Double Cooper PCB masih bisa diterima, walaupun sudah yang terbaru adalah heat cooper pipe, tapi double cooper masih oke ya. Masih oke lah dari batang tembaga. Nah, seperti saya bilang, seperti biasa,
driverless ya, sudah dirajut oleh nilon. Kenapa sih saya banyak menjual bolam driverless? Apa sih arti driverless? Jadi bolam ini tanpa perlu balas-balas ya. Balas itu sebenarnya merugikan. Kenapa merugikan saya bilang? Satu, pemasangan agak jadi lebih sulit. Anda mesti coak-coak headlamp Anda dan nggak muat ini itu. Nah, kalau ini sangat simpel banget, Bro, tinggal colok. Ya, tinggal colok. Ya, tidak perlu ngumpet-ngumpetin balasnya, tidak perlu ikat-ikat. Ada orang yang black campaign, jadi maksudnya menjelek-jelekan bahwa bohlam yang tanpa balas atau tanpa driver nggak bagus, nanti bisa muncul error, muncul ini. Gini intinya, Anda boleh percaya omongan mereka atau Anda boleh percaya omongan saya, terserah. Intinya adalah kita berani menjamin seperti itu. Ya. Terus dia bilang bohlam yang tanpa kotak itu jelek. Bohlam harus ada canvas. Belum tentu, Bro. Canvas itu bisa menguntungkan, bisa merugikan. Jadi belum tentu perlu, ya. Belum tentu perlu bolam-bolam canvas karena seperti mobil Wuling, Convero, Wuling Cortez, nggak perlu yang namanya canvas-canvasan. Untuk apa? Ya. Jadi canvas itu sebenarnya untuk menipu. Jadi bisa saja wattnya jadi semu, diukur pakai wattmeter gede wattnya, tetapi terangnya tidak begitu terang. Nah, itulah fungsi canvas sebenarnya, ya, untuk menipu komputer, untuk menipu ECU, ya. Nah, wattmeter pun Anda bisa tipu. Kenapa? Karena dia watt semu, dummy load, ya, canvas. Nah, itu yang Anda bisa tertipu dari itu. Nah, kalau ini nggak usah pakai canvasan, tidak perlu pakai dummy load, ya kita ukur real berapa, luxnya berapa, ya. Nah, dari pendinginan juga masih teknologinya sama, ya, double cooper PCB, tetapi yang versi baru ini kita minta upgrade di kipas lebih kencang, ya, lebih kencang. Diukur menggunakan apa? Alat yang menggunakan takometer, ya. Putaran kipasnya harus lebih kencang RPM-nya. Kenapa sih kita selalu ngomong LED itu harus pendinginan? Karena LED ini panas. Nah, panasnya di sini harus dipahami. Kadang-kadang ada orang yang memotong video saya, dia bilang, "Bos, lu sebentar-sebentar bilang panas, sebentar-sebentar bilang LED nggak panas." Jadi Anda harus paham dulu. Banyak orang yang nggak mengerti ini. Ya, LED itu panas, betul. Tetapi panasnya di mana? Panasnya itu di bodinya dia, di badannya dia sendiri. Kalau halogen dinyalakan, dia akan panas. Tetapi panasnya itu dirambatkan. Maksudnya dirambatkan adalah begini. Ini bohlam dinyalakan, ya. Kita pegang di sini, nah di sini berasa nih panas nih. Ini berasa di panas. Ini panas nih berasa nih. Jadi sinar ini merambatkan sekalian panasnya. Contohnya adalah Anda tukang pedagang ayam Kentucky atau Anda KFC di pinggir jalan. Itu ada ayam. Habis Anda goreng, Anda taruh di meja etalase, terus di atasnya dikasih lampu. Disorotin ke situ. Tujuannya untuk apa? Supaya ayam tersebut panas. Dia menggunakan lampu halogen. Disorotin supaya ayamnya panas. Supaya ayam yang panas pas Anda beli, pas Anda makan masih enak. Seperti itu, masih garing. Ya. Nah, LED ini Anda nyalakan. LED ini kalau Anda nyalakan, dia tidak bakal panas. Ya, dia tidak bakal panas nih di sini. Nggak ada nih, nggak panas saya jamin. Tetapi dia panasnya di mana? Panasnya itu adalah di dalam diri dia sendiri, di bodinya dia sendiri. Makanya LED ini butuh pendinginan. Untuk menarik pendinginan itu harus ada batang tembaga di tengah. Harus ada heat pipe, harus ada kipas, harus ada heatsink. Ya, paham? Jadi LED ini panas, tetapi panasnya itu di dalam diri dia. Beda dengan halogen. Kalau halogen panasnya dipancarkan. Nah, panasnya dipancarkan, efeknya apa? Efeknya adalah membuat mika lampu Anda bisa menjadi kuning. Bisa membuat mika Anda retak-retak rambut. Bisa menyebabkan mangkok bolnya itu kromannya botak, habis, gosong. Seperti itu. Jadi LED ini aman. Tidak merusak mika. Tidak merusak reflektor. Kenapa? Karena LED itu tidak panas. Dia panas di diri dia sendiri, tapi panasnya tidak dirambatkan. Jadi nggak perlu takut. Ya, seperti itu. Jadi saya jamin tidak panas, ya, tidak merusak mika. Beda dengan halogen yang kalau Anda ganti watt gede, panasnya akan merusak mika, membuat mika kuning, mikanya butek, retak-retak rambut, seperti itu. Ya. Jadi harus paham LED ini panas. Karena panas kita harus buang dia punya panas. Bagaimana cara buang panasnya? Yaitu dengan upgrade kipasnya, upgrade
body materialnya supaya lebih cepat untuk melepas panas seperti itu ya. Oke, cukup ya. Spek lain yang Anda perlu tahu, ini sudah dirajut oleh nilon, driverless, tinggal colok soket. Kalau colok begini nggak nyala, Anda tinggal balik, selesai ya. Double Cooper PCB versi upgrade, versi terbaru. Mereknya apa? Mereknya adalah Juragan Lampu ya. Sekali lagi saya ulang, mereknya Juragan Lampu. Masih banyak yang bertanya, merek apaan tuh Pak, saya belum pernah dengar. Ya, ini merek lahir di Jelambar. Yang menjual siapa? Jungki Wenas, Juragan Lampu, saya sendiri ya. Oke, saya ulang, bolam-bolam H7 ini biasanya untuk mobil Wuling Convero yang sering diorder, Wuling Cortez, Chevrolet Captiva, Chevrolet LTZ ya, Chevrolet Trailblazer ya, mobil-mobil Eropa atau mobil Cina atau mobil Korea, karena mereka standar-standar keeropaan. Mobil-mobil Eropa kebanyakan menggunakan bolam H7 seperti BMW E36, keluarga Mercy ya, Kia Rio, Kia Sportage, apalagi lah ya, pokoknya begitu. Nah, kalau untuk motor biasanya untuk motor yang motor-motor gede R25, Ninja 250 ya, pakainya tipe ini ya. Oke, cukup ya reviewnya, semoga Anda tercerahkan. Saya tidak pernah memaksa Anda untuk beli, tetapi Anda kalau suka dengan apa yang saya jabarkan atau apa yang saya review, ya Anda boleh beli ya. Karena saya tidak mau menjual kucing dalam karung. Ya, saya menjual barang sesuai dengan spesifikasi. Spesifikasinya jelek ya kita bilang jelek. Seperti bayangan gelapnya ini agak lebih payah dibandingkan ini, tetapi terangnya lebih, ya kita ngomong apa adanya, to the point. Ya, kita tidak menutup-nutupi. Kalau bolam ini jelek, kita juga tidak mau jual. Intinya seperti itu. Karena saya hobi. Tentu kita mencari bolam yang bagus yang baru kita mau jual, baru kita tawarkan. Karena saya ngomong tanpa ada beban, kita plong kok apa adanya. Tetapi kalau kita menjual produk orang, kalau jelek kita harus jual bagus, cuman gara-gara komisi, saya tidurnya nggak tenang. Ya, saya orangnya begitu. Orangnya tidur nggak tenang. Kalau barang jelek kita bilang bagus, aduh tadi siang gue jualan, kasihan ya tuh orang. Saya tidak mau seperti itu ya, makanya saya lebih enak menjual barang yang kalau menurut saya bagus ya saya jual, kalau nggak bagus saya nggak mau jual. Saya orangnya simple aja ya, seperti itu. Oke, sekali lagi kalau Anda mau beli bisa WhatsApp saya 089826938388. Anda bisa beli di Bukalapak, Shopee, Tokopedia. Anda silakan WhatsApp ke saya, nanti kita berikan linknya. Bohlam ini bohlam baru, jadi baru akan di launching. Ini adalah sebagai video perkenalan ya, tipe H7. Terima kasih. Oke, selamat pagi ya. Kita mau mereview nih bohlam baru ya. Bohlam baru ini sebenarnya bukan baru, tetapi bohlam lama yang di-upgrade. Apa yang di-upgrade ya? Apa yang di-upgrade adalah Anda harus tahu ya. Jadi kita akan menjual, kemungkinan harganya masih sama. Ada kemungkinan juga untuk naik ya, tergantung dengan dolar. Dolar sekarang tinggi banget, kita harganya harga barang import, tetapi di luar harga ya kita harus tahu dulu spesifikasi dari bohlam ini itu apa. Kita sudah lama menjual tipe ini. Ini tipe Cree Double Cooper PCB. Bohlam ini legend. Ya, legend. Jadi sudah lama banget kita jual dan kalau keawetannya tidak usah dibicarakan ya, karena sudah teruji ya, menggunakan XHP 50 second generation. Nah, tetapi kekurangan dari tipe bohlam ini adalah wattnya, mentok. Dia 30 watt ya, mentok. Jadi terangnya ya segitu-segitu aja, sudah tidak bisa dioprek-oprek lagi ya. Yang paling kita bisa upgrade adalah dari kipasnya supaya pendinginan lebih besar, tetapi mentok di situ. Untuk terangnya tidak bisa naik lagi ya. Tentu zaman sekarang kan orang maunya yang paling terang ya, sama seperti Anda beli handphone, tentu yang terbaru, tentu Anda mau beli chipsetnya yang terbaru ya, Snapdragon atau apa tipe-tipenya, memorinya lebih besar ya, lebih kencang, lebih segala macam. Tentu dong seperti itu ya. Sama seperti kita beli mobil baru, tentu kita mau beli mobil mungkin sekarang arahnya ke hybrid ya, jadi udah nggak pakai bensin lagi ya.
hybrid, nah mungkin nanti lama-lama full listrik. Jadi segala sesuatu itu di-upgrade tentu untuk yang lebih baik, ya. Nah, apa sih perbedaannya, ya? Perbedaannya dengan spek yang lama itu adalah satu di chipnya, ya, di chipnya. Dengan yang baru chipnya berbeda, ya. Chipnya berbeda, speknya naik, wattnya lebih tinggi, ya. Bohlam ini sebenarnya hampir 50 watt. Bohlam ini hanya 30 watt. Jadi naik 20 watt dengan penggantian chip, ya. Dengan bodi yang sama, dengan spesifikasi pendinginan yang sama, tanpa driver, soket yang sama, semuanya sama, adjustable, tetapi kita bisa buktikan bahwa speknya naik, ya. Speknya naik itu adalah spek di terangnya, lebih terang, ya. Kita akan buktikan. Ada yang bertanya mereknya apa produk ini? Produk ini mereknya Junkee Wenas Juragan Lampu. Anda akan mendapatkan dus seperti ini, ya. Barang ini tertulis Juragan Lampu di sini, ya. Anda bisa lihat Juragan Lampu, jadi artinya mereknya adalah merek saya sendiri. Nah, yang versi terbaru pun juga sama, Juragan Lampu, Anda bisa lihat mereknya, ya. Tetapi dengan chip yang berbeda. Teknologi tetap sama, double Cooper PCB. Kipas di-upgrade lebih kencang karena wattnya naik, tentu perlu pendinginan lebih baik, ya. Wattnya naik tentu perlu pendinginan lebih baik, ya. Selalu saya ngomong berbicara soal pendinginan, ya, karena LED itu musuhnya adalah panas. Makin panas merugikan, ya. Nah, jadi ini versi lama vs versi baru, ya. Kita akan jual di Juni, ya, 2022. Nah, jadi kalau yang versi lama, ya, menggunakan Cree XHP 50 second generation. Nah, sedangkan yang di versi baru menggunakan chipnya bukan Cree lagi, ya. Kita akan uji dia punya wattnya dulu, ya. Kita akan uji dia punya wattnya dulu. Wattmeter kita baru nih, ya. Anda bisa lihat di sini, ya. Lihat di sini angkanya nanti ini hanya 0. Nanti kalau wattnya naik, nah kita akan uji nyalakan yang versi ini, ya. Kita sudah nyalakan, ya. Kita sudah soket. Capitannya nggak bener nih buayanya. Nggak mau ngejepit dengan benar nih. Gigitnya nggak bener nih buayanya, miring, ya, mencong. Jadi kontak nggak kontak tuh. Ih, copot nih ininya nih. Kagak enak banget nih. Bener copot. Bentar ya, saya betulin dulu. Betulin dulu, bro, alat-alat, bro, ya. Nah, udah bisa lurus buayanya. Nah, ini kita coba nyalakan, ya. Yang versi baru Anda bisa lihat di wattmeter 47,8, ya. Anda bisa lihat di sini nih. Ya. Tuh 47 lah, ya. 46, sekian, 47 wattnya. Jadi yang versi baru ini 47. Jadi sebenarnya speknya dia 50 watt, ya, tetapi biasalah rugi daya jadi 47, 48, ya. Nah, sedangkan yang versi lama nih 29,8,7. Jadi 30 watt lah spek ini, ya. Jadi spek yang lama itu adalah 30 watt, bro, ya. Spek yang baru adalah 47 apa berapa tadi? 48, ya. Jadi naik wattnya, ya. Naik wattnya, panasnya tentu lebih cepat, ya. Lebih cepat tentu perlu pendinginan lebih bagus. Jadi sudah di-upgrade juga dari body heatsink untuk cepat melepas panas, dan kipasnya juga lebih cepat, ya. Jadi itu dari sisi wattnya. Nanti kita akan buktikan pakai luxmeter. Kalau kipasnya kita buktikan pakai alat ukur yang namanya tachometer, ya. Nah, kita akan ukur. Nah, ini kita geser dulu, ya. Ini paket-paket yang sudah diorder kita geser dulu.
Oke ya, kita lanjut. Kita akan ukur menggunakan yang namanya lux meter ya. Jadi kita akan mengukur menggunakan lux meter, wattnya sudah tadi ya. Nah, kita nyalakan lux meternya, Anda bisa lihat langsung angkanya. Kita di sini bukan untuk mau menipu Anda atau bermain curang, tetapi untuk memberitahu Anda bahwa bohlam yang terang itu diukur berdasarkan wattnya dan berdasarkan output luxnya ya. Nah, kita akan nyalakan wattmeternya. Nah, ini terbaca 4.000 berapa tuh silau mata saya. 4.000-an ya. 4.000 luxnya ya, 3.900 sekian. 4.000-an ya. 4.000 ya di jarak yang sama. Jarak yang sama adalah di sini 4.000 ya, 4.100 lah kita taruh 4.000. Jadi luxnya 4.000 ini. Nah, sedangkan yang versi baru upgrade itu luxnya berapa nih? 6.000-an ya, 5.000 apa 6.000 sih? Silau soalnya saya. Ya. 6.000-an tuh, 6.700 ya. Mata saya seliwer soalnya. Ya. Ya, 6.000 apa 5.000 sih? 6.000 ya. Ya, jadi intinya lebih terang lah, ya. Intinya lebih terang, Bro. Ya. Biar bagaimanapun mau dibilang gimana pun, intinya tujuan dari upgrade adalah untuk yang lebih bagus atau lebih terang, ya. Nah, jadi kalau Anda berminat, Anda bisa beli tipe ini ya. Ini adalah versi upgrade dari versi Cree Double Cooper PCB, ya. Nah, sekalian kita akan praktekkan ya outputnya di proyektor, ya, di proyektor. Ya, kita akan praktekkan outputnya di proyektor. Nah, supaya Anda bisa lihat outputnya di tembok ya, lebih terang, Bro. Lebih terang, aduh. Lebih terang ya. Yang pasti lebih padat lah dibandingkan yang versi lama, dan warnanya juga putih, masih ada ke kuning-kuningan ya. Ini di proyektor halogen H11 ya. Di proyektor halogen H11, nah kita kasih lihat yang Cree Double Cooper. Nah, ini yang Cree Double Cooper ya. Kelihatan nggak tuh bedanya ya? Kalau mata saya sih kelihatan ya, yang ini agak lebih soft, yang tadi agak lebih padat ya, lebih terang. Ya. Oke, itu tadi perbedaannya ya. Jadi yang pasti adalah versi upgrade adalah versi yang lebih terang, lebih bagus. Wattnya juga udah terbukti lebih gede, ini 48, ini cuma 30, jadi naik sekitar 20 wattan ya. Ya naik sekitar 15 lah boleh dibilang. Ya, yang pasti adalah wattnya lebih besar. Nah, sebagai patokan Anda ya, syarat bohlam bagus itu harus, jadi bukan berdasarkan merek. Ya, bukan berdasarkan hanya merek, karena banyak orang berpatokan pada merek. Merek itu belum tentu ya bisa membuat bohlam tersebut bagus. Jadi syarat bohlam bagus itu adalah satu, watt dan luxnya harus besar. Besarnya di sini adalah harus sesuai dengan fakta real. Jadi kalau ini 30 watt ya kita harus ngomong 30 watt. Kalau ini 40 watt ya kita harus ngomong 40 watt. Ini 50 watt ya harus ngomong 50 watt. Ya. Jadi harus mengikuti ya real apa adanya gitu, jangan digede-gedein, karena banyak pedagang bohlam di pasaran wattnya digede-gedein. Kenapa wattnya digede-gedein? Ya karena supaya Anda beli, padahal kenyataannya wattnya tidak real ya, seperti itu. Nah, syarat kedua bohlam bagus, bohlam itu tidak boleh ngedrop ya, tidak boleh ngedrop. Kenapa tidak boleh ngedrop? Ya kalau Anda beli bohlam yang ngedrop Anda rugi ya, rugi. Nah, bohlam ini ya, saya sudah tes di meja ini selama 6 jam, kita nyalakan continue, ini tidak ngedrop, wattnya segitu-segitu aja ya, wattnya segitu-segitu aja, jadi tidak ngedrop, saya jamin ya.
Nah, syarat ketiga bohlam bagus adalah harus adjustable. Kenapa sih kita harus mencari bohlam yang adjustable? Supaya untuk menggeser bayangan gelap, untuk memfokuskan sinar. Ya, jadi kita harus membeli bohlam yang adjustable. Ya, tujuan adjustable adalah ini bisa diputar. Bisa diputar, ya. Jadi Anda belilah bohlam yang adjustable. Kenapa sih adjustable? Karena untuk memfokuskan sinar, menggeser bayangan gelap untuk supaya benar dia vertikal terpasang, ya. Nah, untuk Anda yang membeli bohlam H11 ini untuk proyektor halogen, misalnya ya untuk Toyota Sienta, Avanza Veloz, Yaris, Agya, Fortuner, ya mobil-mobil yang menggunakan H11 seperti Honda CR-V, BR-V. Nah, Anda silakan WhatsApp ke saya, sudah order, kita akan pandu pemasangannya yang benar bagaimana ya supaya mendapatkan fokus yang terbaik. Ya, bohlam ini juga sama adjustable. Jadi ini adjustable, itu juga adjustable ya. Jadi syarat ketiga bohlam bagus adalah harus adjustable. Nah, syarat selanjutnya bohlam bagus adalah harus bayangan gelapnya kecil. Nah, kita tunjukkan bayangan gelapnya ya. Ini kita kasih tunjuk bayangan gelapnya. Ya, LED ini bayangan gelapnya kecil kok, tidak gede ya. Ya, makin kecil makin bagus, makin tidak gelap makin bagus. Jadi ini bayangan gelapnya kecil. Nah, ini bayangan gelapnya tanpa bayangan gelap. Ya, tanpa bayangan gelap. Memang keunggulan dari tipe Kri ya tanpa bayangan gelap gitu ya, tetapi tidak bisa di-upgrade lagi wattnya gitu loh. Jadi mau nggak mau ya kita ganti teknologi chipnya ya seperti itu. Nah, bohlam ini tidak storing ya, tidak mengganggu radio mobil Anda, tidak mengganggu kerja elektronik mobil Anda. Pendinginan teknologinya masih sama yaitu double cooper PCB ya. Nah, heatsinknya lebih cepat melepas panas, kipasnya RPM-nya lebih cepat ya. Jadi untuk pendinginan lebih bagus karena wattnya makin gede, panasnya makin cepat, pendinginan tentu harus lebih baik ya. Jadi ini tipe H11 ya. H16, H8 biasa dipakai untuk di mobil headlamp ya, Toyota Fortuner, Avanza Veloz, Toyota Rush, Agya, Yaris, mobil-mobil apa lagi ya? Kalau di Honda, Honda BR-V, CR-V Gen 4, HR-V, mobil-mobil banyak banget lah. Pokoknya yang kalau Anda pakai H11 Anda bisa order tipe ini. Nah, kalau LED ini dipasang di fog lamp, kita akan tunjukkan outputnya ya. Dipasang di fog lamp. Nah ini kenapa harus bisa adjustable-nya? Ini bisa diputar tuh. Ya, bisa diputar. Ini ada tujuannya bro diputar. Ya. Nah kita akan tunjukkan hasil outputnya ya di tembok. Nah ini hasil outputnya di tembok. Ya. Nah kalau untuk fog lamp memang kurang begitu bagaimana banget, kurang begitu oke karena kalau menurut saya ini bohlam sih kurang cocok ya dipakai untuk fog lamp. Karena ini cocoknya untuk headlamp. Fog lamp ada tipe lain yang memang cocok spesialisasinya buat fog lamp gitu ya. Jadi makanya saya nggak merekomendasikan ini sebenarnya buat fog lamp ya, buat headlamp lah. Tetapi kalau Anda mau beli mau nggak mau ya kita akan settingkan, akan kita kalibrasikan ya. Karena kalau untuk fog lamp kita lebih rekomendasi LED 3 warna ya. Atau selain LED 3 warna kalau Anda cuma mau satu warna, kita bisa rekomendasikan pakai triple cooper PCB. Memang itu khusus buat fog lamp. Tapi kalau ini tujuan peruntukannya adalah untuk headlamp. Nah, makanya kadang-kadang orang bertanya, "Pak, saya mau beli LED." Nah, saya akan tanya balik, buat mobil apa? Tujuannya kenapa? Karena nggak semua LED itu cocok untuk mobilnya. Makanya kita akan carikan yang sesuai seperti itu. Ya. Jadi ini tipe H11 terbaru upgrade, mereknya adalah Juragan Lampu. Anda bisa order di WhatsApp saya di 0898 269 3838. Anda mau beli di Tokopedia, Bukalapak, Shopee, it's okay. Ya.
Ini adalah tipenya H11, H16, H8, H9 ya. Versi terbaru upgrade, mereknya apa, juragan lampu, dan Anda kalau beli di saya akan kita ada segel logo garansinya ya. Jadi barang ini bergaransi, jika rusak Anda silakan komplain ke saya, kita akan tukarkan baru ya. Selain itu bolam ini juga driverless, sudah dirajut oleh nilon, tinggal colok soket. Kalau colok begini nggak nyala, Anda tinggal balik ya. Tipenya adalah H11, upgrade dari versi Cree XHP 50 second generation ya. Oke. Jika berminat bisa WhatsApp saya 0898 269 3838. Terima kasih.